Um, Kakak admin screen share dari Pak Sabir boleh ditutup sebentar. Jadi kita bisa lihat wajah teman-teman semuanya. Iya. Iya, halo semuanya tolong lambaikan tangan. Jadi saya tahu ini bukan robot. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di kelas entrepreneur kita hari ini, webinar kita hari ini. Kita akan ngobrol, belajar banyak sekali dari Pak Sabri. Saya tidak akan memperkenalkan Pak Sabri secara rinci, nanti Pak Sabri akan memperkenalkan diri jadi lebih valid dari sumbernya. Ya, perkenalkan saya Mei, saya dari Papua Muda Inspiratif yang merupakan pergerakan atau movement anak-anak Papua untuk membangun, kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi bersama untuk membangun tanah Papua. Nah, salah satu bentuk dari aktivitas kami yaitu hari ini untuk memberikan pelatihan tentang entrepreneur. Senang sekali teman-teman semua bisa bergabung. Terus, jadi biasanya tuh kita kalau misalnya selesai kuliah atau sudah dalam usia produktif itu kita bingung nih untuk bagaimana mencari kerjaan atau bagaimana supaya menjadi pemuda-pemuda yang bisa menghasilkan sesuatu dalam hal ini berupa finance atau keuangan gitu ya. Terus kadang kita udah berpikir nih, aduh saya pengen jualan atau saya mau bangun bisnis ini, mau bangun bisnis itu atau gimana ya supaya bisa bergerak apa yang saya pikirkan, bagaimana memulai supaya supaya saya bisa membangun bisnis, apa yang harus saya lakukan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditemukan di kalangan orang-orang yang ingin membangun sebuah bisnis atau wah saya tidak bisa bekerja di bawah perintah orang lain. Saya ingin membangun saya ingin jadi bos atas pekerjaan saya sendiri. Nah, itu biasanya gimana caranya begitu kan? Terus jadi Papua Muda Inspiratif mengundang Pak Sabri dari Rumah Kreatif BUMN Telkom untuk memberikan materi ini. Ini Pak Sabri sudah sangat berpengalaman sekali dan kita sudah pernah bekerja bersama dan Pak Sabri sudah banyak memberikan pelatihan buat anak-anak di Papua terutama juga. Ya, Pak Sabri silahkan Pak. Oke, terima kasih Kakak Mei. Kedengeran? Ah ya, baik. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mendengar suara saya dengan bagus. Terima kasih banyak Kakak Mei, pengantarnya luar biasa. Hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman Papua Muda Inspiratif maupun yang lainnya. Saya yakin juga tidak hanya Papua Muda yang gabung di sini ya. Kemarin dapat info dari Kakak Mei yang gabung itu yang udah mendaftar katanya lebih 40 ya. Gak apa-apa, kita mulai saja karena menghargai yang sudah gabung sekarang. Nah, hari ini kebetulan kita buat 2 hari ya Kakak Mei ya. Hari ini hari pertama kita akan cerita sedikit tentang apa itu ide, bagaimana merubah strategi rencana kita menjadi eksekusi. Lalu besok bagaimana menghadapi menjalankan bisnis di tengah pandemi besok. Jadi hari ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita tuntaskan hari ini, besok bisa kita sampaikan, kita ceritakan. Oh ya, cara pertanyaannya nanti gimana Kakak Mei? Apa lewat chat atau langsung melambai atau gimana? Oh iya Pak, terima kasih Bapak sudah diingatkan. Saya lupa memberitahukan peraturan buat kita semua. Jadi teman-teman untuk yang mau bertanya bisa silahkan nanti di room chatnya, nanti kita bacakan untuk Pak Sabri memberikan jawaban. Atau bisa juga melambaikan tangan, di situ ada salah satu ini ya, apa namanya, emoticon, icon tangan gitu, jadi bisa ditekan terus buat melambaikan tangan robotnya. Jadi saya nanti bisa kelihatan dan adminnya juga bisa melihat di sini. Terus kita membuka mute-nya. Oke, sip. Makasih Kakak Mei. Di sini juga ada Sama-sama. Pak Budiarto, beliau adalah manajer pembinaan RKB. Ya, terus ada juga Kakak Dea yang aktif di Merauke, Rumah Kreatif BUMN Merauke. Nanti kita bisa sambil cerita lah ya.
hari ini rencananya sampai jam 3, tapi tadi barusan dapat informasi dari kementerian pengen Vicon juga dengan saya 2:30, jadi nanti kita lihat waktunya ya, mudah-mudahan bisa efektif hari ini. Besok kita juga mulai jam 1 sampai jam 3. Oke, izin saya share screen ya, biar cepat aja materinya. Baik, Pak. Ya. Oke, nah ini dari, saya beri judul simple sih, dari strategi menjadi eksekusi. Bagaimana mengubah strategi menjadi eksekusi, gitu ya. Mengapa bisnis plan itu penting? Ini kan dulu kan idenya adalah gimana sih membuat bisnis plan. Apakah bisnis plan ini kita buat kalau dari nol, atau kita sudah punya bisnis tapi pengen bisnis itu seperti apa kelanjutannya, apalagi di era pandemi seperti sekarang, gitu ya. Nah, ini adalah lanjut. Oke, oke, ini adalah sekilas tentang saya. Sabri Rashid, akun saya Deng Acid. Saya sukanya marketing dan nulis kreatif. Dan di RKB sendiri sejak 2016 hingga sekarang masih di Rumah Kreatif BUMN. Dibantu ada Pak Budiarto, ada Mas Landuk, ada Mas Gali, dan 46 fasilitator yang luar biasa. 46 RKB dengan 84 fasilitator kalau nggak salah totalnya sekarang ya. Nah, oke, yang pertama dulu nih, gimana sih menyusun satu ide? Gimana kalau mau mulai bisnis itu sebenarnya kita mulai dari mana? Seperti itu ya. Mungkin yang paling gampang adalah kita amati, temukan problem dan solusi. Ini yang masalah di kita. Ada orang yang pandai mengamati saja. Ada orang yang pandai mengamati, lalu dia mencari masalah di situ. Lalu ada orang yang pandai mengamati, menemukan masalah, dan solusinya apa. Di situ yang membedakannya gitu ya. Jadi mengamati, ada orang asik aja menikmati laut, kayak gitu indah, terus tulis puisi. Ada orang yang menikmati laut, lalu dia lukis, lukisannya bisa dia jual. Ada orang yang menikmati laut, lalu dia buat jadi novel, novelnya dia jual, jadi terkenal. Tapi ada orang yang setiap sore hanya menikmati laut, setelah itu selesai, karena dia merasa pengen curhat dengan diri sendiri. Tapi dia tidak mendapatkan nilai bisnis di situ. Ada yang seperti itu, gitu ya. Makanya di awal saya istilahkan itu adalah rajin-rajinlah mengamati, gitu ya. Apa yang bisa kita lihat, sensing istilahnya gitu. Apa yang bisa kita lihat dengan sekitar kita. Ini yang paling sederhana. Ide bisnis apa yang bisa saya tangkap dari sayur mayur ini? Ini contoh paling sederhana. Kita ke pasar, ada penjual sayur dan segala macam ya. Nah, ide bisnis apa yang bisa saya tangkap dari sayur mayur yang kaya ini? Di Papua pasti banyak sayur mayur kaya gitu ya. Apa yang bisa saya tangkap? Ada orang, ya udah saya tangkap, saya beli, saya makan, selesai. Ada orang, oh saya bisa jualan rujak dari sini. Oh saya bisa jualan pecel dari sini. Oh saya bisa jualan ini dari sini. Ada banyak kisah di sekarang ini, di work from home ini, ada ibu-ibu karena dia di PHK, lalu dia kerja di rumah. Terpaksa di rumah, kan nggak dia di PHK, terpaksa dia tinggal di rumah. Apa yang terjadi? Dia mengamati tetangga-tetangganya. Termasuk tetangga saya sendiri. Ada ibu, dia paling nggak mau ke pasar. Lalu dia setiap pagi posting di WAG, di WA group di perumahan kami, dia selalu menanyakan, siapa hari ini yang mau ke pasar, saya menitip ini. Seperti itu. Ada orang yang langsung menangkap, ini adalah peluang bisnis. Maka dia japrilah ibu itu, Bu, setiap 2 kali sehari saya ke pasar. Ibu butuh apa? Biar saya yang siapkan. Biar saya yang belikan. Lalu dia dapat uang dong. Kan dia dapat uang bensin dan segala macam. Akhirnya dia menjadi nilai sumber bisnis di situ. Lalu ada lagi ibu yang tadi ini, saya juga coba membaca kemarin, luar biasa ibu itu. Dia di PHK, lalu dia di rumah, lalu dia melihat, dia ke pasar, karena terpaksa dia harus ke pasar membelikan makanan untuk keluarganya. Dia amati sayur mayur ini. Kenapa saya tidak buat dalam kemasan saja? Toh beli sayur di pasar murah. Maka dia pulang, dia belilah kemasan plastik, dia bagi-bagi. Bahwa sekarang orang di pandemi ini pasti butuhnya makanan yang sehat, sayur-sayuran yang sehat. Dia bagi-bagi, ada timun, ada wortel, ada ini. Lalu dia bikin packaging sederhana, lalu dia jual ke WAG
WA group di perumahannya, dia menuliskan bahwa tersedia sayur sehat hari ini. Dia sayur sumber vitamin C hari ini, dan seterusnya. Ternyata ide-ide sederhana dia itu bisa melahirkan bisnis yang luar biasa. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ide bisnis apa yang bisa kita tangkap dari yang kita lihat di sekeliling kita, yang kita amati. Ini yang contoh sederhana, ide bisnis apa yang bisa saya tangkap dari sayur mayur ini. Gitu ya. Lalu berikutnya, aktifkan sensing atau panca indera untuk menemukan masalah dan solusinya. Ini juga yang paling penting. Memang kita harus mempelajari gitu ya. Sensing itu adalah panca indera kita. Pendengaran, mata dan segala macam, penglihatan, ya, langkah sense-nya indera penciuman itu harus kita aktifkan. Karena dari situ kita jadi tahu bahwa kita bisa melakukan bisnis ini, kita bisa menawarkan produk ini, gitu ya. Lalu yang kedua, tentukan tujuan bisnis kita. Makanya karena kita kita bahas tentang bisnis plan. Nanti setelah ini ada file lagi tentang bagaimana menemukan ide. Saya sengaja ini agak berat dulu nih, bisnis plan seolah berat gitu ya. Mudah-mudahan ya, dengan cerita-cerita ringan nanti terakhir ide, bagaimana menemukan ide seperti itu ya. Karena kalau saya langsung cerita tentang ide, akhirnya kita keasikan nyari ide sendiri, lupa bahwa ada yang harus kita buat. Bagaimana membuat bisnis plan itu sendiri ya. Selanjutnya adalah tentukan tujuan bisnis kita. Ya, bagaimana, apa sih tujuan kita sebenarnya? Apakah mau jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek? Jangka pendek itu yang penting bisa makan buat besok. Nah, jangka menengah bisa mengajak orang lain untuk menjadi dapat rezeki dengan bisnis kita. Jangka panjang pengen buat PT dan segala macam. Gitu ya. Nah, ini yang menarik. Saya ikutin webinarnya ini Pak Deddy Vansopi. Pak Deddy Vansopi ini adalah salah satu storyteller favorit saya. Saya suka banget tulisan-tulisannya. Dia menggambarkan seperti ini. Ini ada orang naik motor, dia ngajak cewek, lalu dia tanya ceweknya, jadi Neng Siti mau kemana? Terus kata si Neng Siti, Seterah Abang. Artinya apa? Dia punya kunci motor, tapi dia tak punya kunci sukses, karena dia nggak tahu mau kemana. Seperti itu ya. Dia punya sayur di depannya, tapi dia nggak tahu sayur itu mau diapakan. Akhirnya sampai busuk, sampai basi. Ya kan, banyak orang seperti itu. Dia ada bahan siap untuk diolah di depan mata, tapi dia nggak tahu mau diapakan. Akhirnya busuk, akhirnya nggak bisa diapa-apakan. Ya, ada orang yang bisa mengolah barang-barang makanan yang basi, ya, untuk menjadi pupuk organik. Ada orang, kita lihat pebisnis septic tank. Mungkin kita nggak kebayang ya, bagi kita septic tank itu kan sesuatu yang waduh bau, kotor dan segala macam. Tapi faktanya ada orang yang mendapatkan penghasilan luar biasa dari situ, dari septic tank. Karena setiap rumah pasti punya septic tank. Dan di kota misalnya seperti itu ya. Tapi begitu penuh, bingung mau diapain. Nah, ada jasa itu. Dia mengambil jasa itu. Dia melihat ada peluang bisnis di situ. Seperti itu misalnya ya. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk mengamati mana nih yang bisa kita ambil peluang-peluang itu ya. Jadi ini cerita ini sangat sederhana. Saya suka banget yang cerita ini. Kita kadang punya kunci motor, tapi kita nggak tahu motor itu mau dibawa kemana. Itu maksudnya. Dia punya kunci motor, tapi tak punya kunci sukses. Karena nggak tahu tujuannya mau kemana. Ya. Lalu setelah tujuannya udah dapat, sekarang kita mulai bagaimana membuat brand. Kadang brand ini, saya kemarin ikutin Pak Subiakto, Pak Bi, guru saya, guru branding saya. Dia mengatakan begini, kebanyakan UKM kita itu membuat brand itu ibarat melahirkan. Contohnya gini, jadi waktu ibu melahirkan, ini bayinya udah dibersihkan dan segala macam dibedakin, lalu suster mulai bertanya, bidan mulai bertanya, ini yang mau dipasang gelangnya, si bayi ini, itu nama siapa? Yang paling mudah adalah nama ibunya. Ya kan? Karena si ibu masih kondisi lemah, atau sebelumnya dia juga nggak nulis, karena dia juga takut anaknya cewek atau cowok ya, takut ngasih namanya salah. Dia pikir nama cowok yang lahir
cewek misalnya seperti itu ya. Akhirnya si bidan menuliskan nama ibu itu. Begitulah UKM kita. Kalau ditanya, Bu, brandnya apa? Pokoknya ini nama saya aja lah, keripik Bu Ani. Karena ibu itu namanya Bu Ani. Gitu ya. Jadi nama itu yang duluan. Padahal brand itu bukan itu. Brand itu adalah sesuatu yang harusnya kita pikir untuk jangka panjang. Kalau Bu Ani, banyak Bu Ani di Indonesia ini. Ya kan? Sayang kalau namanya semua sama. Begitu didaftarkan di badan haki, begitu ngeliat nama Bu Ani, Bu banyak gitu ya. Nah, makanya brand itu adalah sesuatu yang jangka panjang. Nah, kalau kita udah siapkan, makanya sekarang kalau ibu-ibu kan begitu anaknya istrinya udah mengandung, wah mencari nama yang baik-baik. Brand pun sama. Brand itu adalah nama untuk bisnis kita. Kita harus memberikan nama yang terbaik supaya karena jangka panjang. Bayangan kita bisnis itu adalah jangka panjang. Gitu ya. Sekarang sudah partisipannya udah 30, bertambah terus luar biasa. Ini contohnya. Yang ini, yang kiri, ini brand kopiku. Kopi saya punya nama, punya brand. Yang sebelah kanan, ini kopiku karena nggak punya brand. Bisa jadi kopi sama, isinya sama, kopi sama-sama kopi Toraja misalnya seperti itu ya. Gulanya sama takarannya, susunya sama takarannya, harganya bisa beda karena yang satu ada brand, yang satu nggak ada brand. Itu maksud saya. Brand itu luar biasa. Jadi yang orang beli bukan kopinya lagi, tapi brand yang orang beli. Seperti itu. Ya, bahannya bisa sama, tapi karena ada brand itu membuat beda harganya. Ya. Nah, jadi dalam membuat bisnis plan juga sama. Brand ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan. Lalu berikutnya, siapa pasar kita? Ini juga masalah nih, karena ada juga, Pak, saya mulai dari brand dulu, atau produk dulu, atau pasar saya siapa? Seperti itu. Ya. Kalau saya membuat produk ini untuk siapa? Kalau saya membuat produk, maaf. Kalau saya membuat produk, ini brandnya apa? Atau saya buat brand, tapi produk saya belum ada, Pak. Gitu ya. Ada juga orang yang pintar. Saya nggak perlu punya produk. Yang penting brand saya ada. Kenapa brand saya ada? Karena kalau produk bisa saya menjadi reseller. Tetangga saya punya produk, saya beli, lalu saya menjadi resellernya. Dan saya minta izin sama tetangga saya akan tempelkan brand saya. Toh tetangga saya udah terima pembayarannya. Itu juga bisa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang berikutnya adalah siapa sih yang mau membeli produk kita. Kenali market Anda. Ini juga penting. Kadang kita butuh survei kecil-kecilan. Gitu ya. Apakah di perumahan ini butuhnya apa? Gitu ya. Kalau misalnya saya ngelihat gitu ya di tetangga-tetangga saya. Kebetulan saya tinggal di satu klaster. Di satu klaster itu ada 200 unit rumah. Terhuni 164 KK. Ada ibu-ibu yang jeli sekali. Dari sejak Maret waktu WFH, itu dia udah mulai menawarkan telur. Dia nulis jualan telurnya, tersedia telur ayam kampung. Terus ayam kampung ini baru menetas 2 hari yang lalu loh, jadi masih segar. Saya nggak kebayang telur kok bisa diukur 2 hari yang lalu gitu ya. Kalau kita belanja di pasar dan segala macam, memangnya kita tanya, ini telurnya kapan keluarnya kan kita juga nggak tahu gitu ya. Meskipun di supermarket sekarang sudah ada kan kadaluarsa tanggal sekian. Seperti itu. Nah, sama dengan ibu tadi itu seperti itu. Dia mulai menawarkan telur. Mulai naik-naik. Terus yang pandai, yang hebatnya lagi, dia nggak punya produk. Saya tanya, ibu di mana kandang ayamnya? Nggak ada. Makanya dia buat selalu minat, Japria, order hari ini, besok diantar. Udah kebaca kan? Sebenarnya ibu itu mencari peluang pasar dulu. Begitu pasarnya mulai ada yang merespon, baru dia belanja sesuai orderan itu. Kalau yang mengorder cuma 2 rumah, nggak masalah. Dia akan mencari 2 rumah itu, dia belanjakan tuh besoknya. Lama-lama karena yang 2 rumah ini merasa puas, dia akan bercerita ke tetangga-tetangga yang lain. Awalnya telur. Lanjut, dia mulai jualan sekarang jeruk. Jeruk lemon. Yang untuk orang minum pakai apa itu? Istilahnya ya. Yang dimasukin di botol itu, di Jus, Pak. Jus gitu ya. Bukan jus, apa namanya yang lemon dipotong, lalu dimasukkan air untuk detox katanya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, dia infus water, Pak. Infus water. Jadi
dia menawarkan seperti itu. Dia jual jeruknya. Ini untuk infus water. Ternyata laris juga. Terus dia mulai nanam cabai di belakang rumahnya. Lalu dia bilang ini menggunakan pupuk organik. Sehingga cabainya lebih sehat. Orang beli juga. Jadi saya ngeliatin ibu ini luar biasa. Waktu dia WFH, justru dia dapat rezeki paling banyak. Di antara kami di rumah. Nah, tetangganya mulai ikut. Saya karena ibunya jualan ini, dia mulai jualan siomay. Ayo yang mau siomay, order hari ini, besok diantar. Saya tanya, karena kebetulan saya aktif di perumahan itu, saya nanya ke suaminya, ibu tuh yang masak sendiri atau gimana gitu ya? Enggak, pesen di luar. Gitu. Seperti itu. Dia memesan yang frozennya, lalu dia kukus, lalu dia kemas. Makanya minat Japri sekarang paling lambat jam 5 sore, diantar besok. Karena besok pagi dia harus belanja. Seperti itu. Ya semakin banyak orang-orang seperti itu sekarang. Ya, karena dia mengenali kebutuhan pasarnya. Namanya ibu-ibu kompleks. Ya, tinggal di perumahan, pasti ada suatu kebutuhan yang besar di situ. Jangan jualan pakaian sekarang, nggak laku. Ya kan? Kecuali daster. Karena orang banyak di rumah, ibu-ibu sibuk pakai daster. Gitu ya. Atau jualan masker. Atau jualan hand sanitizer. Seperti itu. Nah, ini contohnya lagi. Saya buat simpel aja ya. Bahwa cabai yang ada ini pun ada levelnya. Cabai pun punya level pedas. Adakah peluang dari cabai ini? Coba. Ya, kalau kita jualan ayam geprek atau ayam goreng, yang membedakan tuh ada di sambelnya. Sambel level 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya misalnya. Gitu ya. Jadi cabai pun sekarang di branding. Jadi saya istilahnya hebat banget orang yang punya ide membranding cabai ini. Padahal cabai itu orang udah tahu pedas. Gitu ya. Nah, mau cabai berapa? Sedang. Yang paling bingung itu kalau saya tukang goreng, misalnya saya nasi goreng gitu misalnya ya. Kalau kita pesen kan pasti nanya, mau pedas atau gimana mas? Sedang pak. Saya udah nggak kebayang tuh hebat banget nih tukang goreng tukang nasi goreng ini menerjemahkan sedang. Sedangnya saya belum tentu sama dengan sedangnya Pak Budi kan. Bisa jadi sedangnya saya adalah 1 cabai, Pak Budi 5 cabai itu adalah sedang. Seperti itu. Tapi si tukang ini dengan pede, oh sedang Pak. Nah, seperti itu. Meski setelah dimakan, aduh pedas juga rupanya. Seperti itu kan. Nah, pembelian berikutnya baru kita terang. Bang, pedas cabainya cukup 1 aja gitu ya. Tapi itu karena dia pokoknya dia buat standar dia dulu. Seperti itu ya. Jadi cabai pun punya level pedas. Adakah peluang dari cabai ini? Nah, seperti itu. Jadi kalau bisnis plan juga sama seperti itu. Ya. Kalau kata Om Seth Godin nih, don't find customer for your product. Find product for your customer. Cari produk yang pas untuk pasar yang kamu tembak. Bukan kamu cari pasar terhadap produk kamu. Karena pasti akan capek. Kita udah buat produk nih. Setelah itu kita capek menjajakannya. Jangan. Nah, yang saya pelajari dari sekarang ini yang era pandemi ini dengan tetangga-tangga ibu-ibu itu adalah dia mencoba memancing pasar. Adakah ibu-ibu yang mau seperti ini? Dia nggak punya produk kan? Dia juga nulis punya teman beras Cianjur kemasan 2,5 kilogram. Cocok untuk beras zakat fitrah. Misalnya. Coba. Karena rata-rata beras yang dijual itu adalah 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo kan? Tiba-tiba pas Idul Fitri kemarin, pas bulan puasa, dia melihat ada pasar untuk orang butuh zakat fitrah misalnya. Lalu dia buat kemasan yang 2,5 kilogram. Seperti itu. Setelah lewat, dia nggak jual 2,5 lagi, dia jual lagi 5 kilo sekarang. Beras organik asli Cianjur. Dia ngeliatin aja tuh, ada yang pesen apa enggak. Ternyata efektivitas dari WA, kita jualan pakai WA, besok saya akan ajarkan gimana tips-tipsnya, cara menjual lewat WA. Ternyata WA itu paling sedikit 2% yang merespon jualan kita melalui WA Group. Jadi kalau di handphone kita masuk WA, member yang kita masuki ada 1.000, sekali kita posting plek foto saja. Minat Japri, cuma itu aja. Foto, tulis minat Japri,
Itu aja yang paling gampang gitu ya. Itu akan direspon 2%. Berarti 1000, 2% terhadap 1000 orang. Berapa tuh? 20 orang. Ya. 20 orang akan merespon. Kan lumayan tuh 20 orang gitu. Ya. Kalau punya WA group cuma 100 ya itu masalahnya. Cuma 2 orang yang akan merespon. Seperti itu. Makanya kuncinya berarti rajin-rajin bergaul. Kalau kita punya di grup WA, jangan jualan dulu, nanti lama-lama kita di-kick. Ya, banyak orang yang nggak suka. Di perumahan kami, akhirnya kita buat. Boleh menawarkan promosi produk hanya jam sekian sampai jam sekian. Supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau semuanya jualan, silakan juga. Seperti itu. Jadi kita buat etika. Ada etika dalam bersosial media, dalam ber-WA, dan segala macam. Gitu ya. Selanjutnya adalah mulai kita mikir, layakkah kita jalankan apa yang kita ingin buat, kita desainkan ini ya, bisnis plan ini. Apakah layak kita jalankan atau tidak? Gitu ya, kita hitung-hitung. Tapi yang pasti terlalu banyak rencana bisa jadi bencana saat tidak pernah kita mulai-mulai. Seperti itu ya. Udah bikin ini ternyata gagal. Ini udah banyak 100 ide, tapi nggak dimulai-mulai ya jadi bencana, kan nggak ada gunanya. Gitu ya. Lebih bagus punya yang sedikit tapi kita mulai. Melakukan seperti ini saja. Kita mau Vicon webinar ini saja. Seandainya Kakak Mei atau teman-teman dari PMI merencanakan kita akan webinar. Misalnya gitu ya. Wah, kita udah dapat temanya apa? Yang Kakak A ngomong tentang marketing. Kakak B ngomong tentang jualan. Kakak C ngomong tentang leadership. Kakak D ngomong tentang ini macam-macam. Member PMI misalnya ada 20 ide, terus nggak ada yang memulai karena beda semua, akhirnya nggak jalan-jalan. Sayang kan? Tapi karena ada satu orang misalnya, 1-2 orang yang berani, sudahlah yang penting kita jalan dulu aja, mau temanya disukain atau enggak itu urusan belakang. Yang penting kita mulai dulu. Karena kalau kita tidak mulai, kita tidak pernah tahu sebenarnya seperti apa respon orang terhadap rencana kita. Gitu ya. Jadi kita harus mulai. Saya pribadi pun bisnis sudah 4 kali. 4-4-nya bangkrut. Tidak ada masalah. Saya dapat pembelajaran dari situ. Saya bisa menulis banyak dari situ. Seperti itu. Saya bergaul sama teman-teman UKM dari fasilitator, saya belajar banyak dari situ. Gitu ya. Kemarin minggu lalu ada acara di Makassar. Teman-teman Imam Makassar bikin acara, saya masuk, terus mereka minta, Pak, tolong dong sharing. Apa yang Bapak bisa share di dalam ini? Saya sharing, dapat duit. Wah, ternyata ngobrol-ngobrol seperti ini, belajar dari orang, jadi pembicaraan, terus kita tulis, bisa dapat duit juga. Kalau gitu berarti itulah kemampuan saya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, terlalu banyak rencana, bisa jadi bencana saat tidak dimulai-mulai. Kita harus berani memulai. Lebih baik memulai ide kecil daripada memikirkan ide besar tanpa pernah memulainya. Gitu ya, kalau simpelnya seperti itu. Jadi lebih baik memulai dari ide yang kecil daripada memikirkan ide besar tapi nggak pernah memulai. Ini ada orang yang share ke saya nih di grup ya, Lee Min Ho pernah laundry di sini. Begitu saya perhatiin, oh rupanya Lee Min Ho tidak pernah laundry di sini. Hebat banget petugas laundry ini ya. Coba saya tadinya kan mana mungkin Lee Min Ho mau laundry di kampung ini. Katanya sih ini di Malang, ini yang adanya di Malang. Ini kan saya nggak mungkin. Tapi rupanya tulisan tidaknya kecil banget. Ya coba mungkin bisa diperhatiin ya kalau pakai laptop kelihatan. Kalau pakai handphone harus digedein, di zoom dikit. Lee Min Ho terus ada huruf kecil di bawahnya tidak pernah laundry di sini. Tapi bagi orang pencinta drakor, begitu ngeliat foto ini, masa sih pernah mau laundry di sini? Oh tidak pernah. Tapi dia udah tertarik dulu. Jadi laundry ini membuat satu ide yang sederhana untuk memancing orang melihat bisnis dia, laundry dia. Seperti itu. Meskipun kalau perusahaan besar ya nggak boleh, ini kan melanggar etika, gitu ya. Seperti itu ya, karena memasang foto nggak ada izinnya cilaka juga kita ya. Tapi kalau ada seperti ini, Lee Min Ho juga mikir, ini mau nuntut siapa? UKM kecil, gimana mau dituntut gitu ya. Seperti itu. Jangan-jangan malah Lee Min Ho-nya malah senang. Wah bagus juga, ternyata saya bisa jadi terkenal di daerah ini. Gitu ya.
Kalau kakak-kakak ya saya tidak sarankan menggunakan seperti ini, gitu ya. Tapi idenya aja. Jadi lebih baik memulai ide kecil daripada memikirkan ide besar tanpa pernah memulainya. Gitu ya. Selanjutnya adalah lampirkan time plan Anda. Nah, apa namanya? Oh ya, Kakak Mei nanti kalau ada pertanyaan, kalau saya di-cut aja nggak apa-apa ya. Baik Pak, ini langsung ada pertanyaan ini sebelum Bapak lanjut. Iya. Silakan, silakan. Kalau saya tidak Eh, bisa jawab, di sini ada Pak Budiarto, nanti akan bantu saya, ada Kakak Dea yang di apa sehari-hari di lapangan. Nah, Baik Pak, iya. Ini izin kita sambil minum ya. tadi kita silahkan Pak, silahkan. Tadi kita udah membahas tentang ide bisnis, terus kita bahas maju ke bisnis plan, tujuan kita untuk membuat bisnis, terus kita masuk ke brand. Biasanya itu yang paling susah, kalau ide kita tadi duduk di pantai, kita bisa dapat ide nih. Biasa kan langsung ada ide, wah ada ide. Tapi aksinya ini kan biasanya kita lupa untuk brand atau nama dari usaha kita itu supaya dia berlaku jangka panjang itu gimana Pak? Ya, oke, pertanyaan yang luar biasa ini, gitu ya. Jadi tentang ide, jadi punya ide, tadi yang saya bilang itu ya, misalnya duduk di laut, apa di tepi laut, bukan di laut, kalau di laut tenggelam ya, di tepi laut duduk lihat senja, satu ya. Lalu dia punya ide bagaimana menulis keindahan senja tersebut. Atau saya nggak jago menulis, itu harus ada baju ini saya nggak mau. Saya bagaimana memfoto, memotret senja itu pakai handphone. Bisakah saya dapat uang dari situ? Mungkin kalau yang mahal pakai kamera LDR, kan dia nggak punya pakai handphone saja. Itu misalnya ya. Ternyata dari handphone itu, lalu dia memotret senja. Dia perhatiin jam sekian puncaknya dan segala macam. Lalu dia bikin sosmed di Facebook atau Instagram. Dia mulai buat caption di situ. Hari ini dia posting, dia ngeliat respon orang. Seperti apa respon follower-followernya atau pembaca-pembaca IG melihat foto yang dia share. Seperti itu. Apakah ada yang bertanya, itu di mana? Ini adalah di senja di Kaimana, misalnya gitu ya. Senja di Sorong misalnya, atau saya nilai ya. Ada laut di mana itu, Mei? Kalau di Papua ya, Biak ya. Di Ya. semua tempat ada laut, Pak. Jawa, ada pantai. Berarti semua bisa kan? Seperti itu. Kecuali kakak dia di Merauke. Merauke punya laut, kakak dia. Ada pantai di sana. Ada Pak, biru lautnya. Mohon maaf. Saya belum pernah ke sana soalnya. Pak Budiarto yang ke sana. Artinya, saya memposting aja, seret, lalu saya tulis di bawahnya. Senja di pantai manakah seindah ini? Orang akan mulai merespon. Oh, itu mulai nanya, itu di mana kakak? Itu di mana segala macam. Gitu ya. Kalau dia tidak mentekkan lokasi, orang pasti nanya-nanya. Kecuali dia aktifkan location-nya, orang langsung tahu, oh itu di Merauke, misalnya seperti itu. Lalu dari ketertarikan itu, dia bisa melakukan, oh saya harus cari ide duit dari sini. Seperti itu. Maka mulai dari besok, dia mulai membuat postingan-postingan tentang senja. Lama-lama followernya banyak, akhirnya ada orang yang mau nitip promosi di situ, karena followernya banyak gitu ya. Masalahnya, Pak, saya baru mulai. Follower saya dari mana? Saya diajarin sama Mas Gali. Pak, pakai tagar. Aktifkan tagar, setiap Bapak posting, tulis tagar yang paling favorit. Mana yang dipakai? Tagar mana yang paling lagi laris hari ini? Udah Bapak ketik aja tagar di rumah aja, tagar senja, tagar kreatif, tagar bla bla bla. Karena itu bisa memancing orang lain yang bukan follower kita, tapi karena tagarnya sama untuk melihat postingan kita. Seperti itu. Ya, ini materi lain lagi gitu ya tentang bagaimana sosial media. Baik, saya kembali lagi. Dia mulai menggunakan handphone. Saya satu. Hari kedua, dia memotret yang sama, objek yang sama, jam yang sama. Lalu ada mendung. Dia buat cerita. Ternyata mendung menghalangiku melihat senja sore ini. Sedihkah aku? Mulai kan? Ada lama-lama orang, udahlah kakak itu cocoknya bikin puisi saja tentang senja. Udah lama-lama menjadi. Lalu dia bikin, saya mau bikin kumpulan-kumpulan foto-foto saya. Jadi istilahnya itu pocket kamera ini, handphone ini kan juga bisa dibuat satu buku sendiri ya, cerita sendiri kan ya. Nah, seperti itu. Lalu dia mulai membuat, saya ini pakar senja.
Karena foto-foto saya spesialis senja. Jadi yang saya potret semua tentang senja. Akhirnya dia mulai menulis brandnya. Senja di Merauke. Itu menjadi brand dia. Kepanjangan. Ya sudah kalau gitu SDM. SDM singkatan dari Senja di Merauke. Gitu misalnya gitu ya. Atau senja. Senja itu apa? Sunset. Mulai. Sunset gitu ya. Dia buat sunset. U-nya diganti pakai A beneran. Sunset. Jadi orang bacanya sunset. Itu jadi brand. Gitu ya. Supaya agak Jepang sedikit. Sun, garis datar, set. Fontnya font agak kanji-kanji. Jepang. Orang mikir itu bahasa Jepang. Padahal sunset. Gitu misalnya. Itu adalah cara-cara mencari ide untuk menemukan brand. Jadi brand itu nggak usah jauh-jauh. Saya sukanya bahasa Papua misalnya. Senja itu apa bahasa Papuanya? Udah silahkan aja. Ya, kemarin kalau ada Kakak Aksa di sini hadir, sama saya salut beliau menemukan brand waktu Bajalan. Ya, di sini ada Kakak Aksa atau nanti bisa cerita. Bajalan ya di Serui ya Kakak Mei ya. Iya. Aplikasi yang dibuat oleh Kakak Aksa namanya Bajalan. Sebelumnya beliau punya ide berputar, gitu ya. Terus diskusi sama saya, sepertinya kalau saya sih oke, saya kalau brand itu pokoknya Anda suka silahkan. Tapi begitu kalau nanya ke saya, ya saya melihatnya sebagai pembeli gitu ya. Kalau boleh banyak huruf A, vokal itu bagus jadi brand. Kalau boleh gitu. Karena brand itu adalah yang gampang diingat, gampang diucapkan, gampang dituliskan. Gitu ya. Kalau kita bikin merek yang udah susah dibuat, susah diucapkan, susah diingat, gimana mau jadi brand? Padahal brand itu adalah sesuatu yang gampang kita sebutkan, gampang kita ingat, gampang kita ucapkan. Gitu ya. Kakak Dea sama Dea. Dea saya jadiin toko roti kan paling terkenal tuh di Malang ya. Dea Bakery. Ibu Dea itu sangat terkenal. Nah, karena sudah ada, nggak mungkin dong kakak Dea bikin merek yang sama. Gitu ya. Dia mulai Amadea. Amadea. Atau jangan Amadea, sama Dea. Misalnya gitu ya. Jadi kenapa ada 3 orang yang buat roti, teman-temannya kakak Dea, sama Dea, bersama-sama kakak Dea. Dia singkat menjadi sama Dea. Misalnya seperti itu ya. Lalu kakak Mei juga sama. Kakak Mei juga bisa buat brand dari situ. Gitu ya. Jadi silahkan cari idenya, ketemu, jalankan ini ya, Indra tadi itu, lalu kita buat brandnya. Dari brand tersebut, insya Allah akan mudah kita dapat bisnis kelanjutannya. Gitu Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi nih. Jadi dari brand tadi ternyata ada yang namanya haki nih, Pak. Yang tadi Bapak sempat sebut sebentar. Nah, itu kita kadang lupa bahwa kita punya brand ini dia harus menjadi misalnya jadi milik kita gitu, Pak. Jadi supaya tidak ditiru orang lain itu gimana, Pak? Ya. Jadi sekarang ini ada haki gitu ya, hak paten. Makanya sekarang karena ada Google paling gampang. Kalau saya mau bikin merek, saya Google aja dulu. Gitu ya. Misalnya nih, merek yang akan saya buat tadi sama Dea. Misalnya gitu ya, sama Dea. Mohon maaf ya Kakak Dea. Sama Dea. Saya ketik di Google. Ada yang pakai nggak kalau saya ketik sama Dea? Ada waktu saya ketik Google, ada yang pakai nggak kata itu? Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti belum ada yang pakai ini. Itu peluang untuk besar saya manfaatkan sebagai brand. Gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang ada Google, manfaatin Google. Jangan Google-nya dilihat-lihat aja. Gitu ya. Begitu tidak ada yang menggunakan, kita langsung daftarkan, segera daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu menjadi brand kita. Gitu ya. Di sana pun prosesnya lama. Nggak ada haki itu bisa cepat. Rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun. Karena ada Kementerian Hukum HAM, dia harus ngecek satu-satu tuh. Ini merek ini ada karena begitu yang mengajukan dari Merauke, bisa jadi merek itu dipakai oleh Aceh. Misalnya gitu ya, di Aceh sudah ada. Karena kan Kemenkumham itu Indonesia. Ya, liputannya adalah Indonesia. Dia harus meyakinkan bahwa merek ini belum ada yang menggunakan. Gitu ya. Yang dia lihat nanti adalah bukan hanya penulisannya, pengucapannya. Fontnya beda, penulisannya beda, tapi pengucapannya sama.
Nah, itu juga akan jadi masalah. Akan diingetin oleh Kementerian Hukum, ini sudah ada yang pakai, silahkan cari yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Baik. saran saya, brand itu kalau haki, kalau memang kita punya pikiran jangka panjang, kecuali nggak punya, misalnya, adalah Pak, pokoknya saya sambal lele dah selesai, sambal lele pengkolan. Karena saya jualan di pengkolan. Satu saat dia punya ruko, bukan di pengkolan, bingung dia mau menulis gimana, dia bukan di pengkolan, tapi namanya pengkolan kan. Dia dikenalnya sambal lele, pecel lele pengkolan, karena tadinya dia jualannya di pengkolan. Karena dia ada rezeki, pengkolannya dilarang oleh pemerintah, dia beli ruko. Dia buatlah di ruko tersebut, dia bingung, karena ini bukan pengkolan, ini pecel lele ruko ini sekarang, kan seperti itu. Tapi yang orang ingat, itu adalah pengkolan, itu adalah brand. Jadi brand itu ada dua. Ini umumnya ya, UKM. Satu, brand yang kita ciptakan sendiri, kita buat. Yang kedua, waktu kita menjalankan bisnis, kita nggak ada brand. Tapi pembeli-pembeli kita, orang-orang yang membeli produk kita, yang memberi nama terhadap bisnis kita. Seperti itu. Ya. Karena kita di pengkolan, dia sebut aja kalau mana yang enak, pecel lele pengkolan. Di mana itu? Di pengkolan Jalan Jaksa misalnya kayak gitu. Akhirnya jadilah brand kita menjadi pecel lele pengkolan. Itu yang dikenal orang, pakailah pengkolan itu. Begitu punya ruko, punya toko, pakailah pengkolan karena orang kenalnya itu. Meskipun jualannya di ruko. Bisa aja dong kita dulu di pengkolan, sekarang sudah naik kelas di ruko. Misalnya gitu. Tidak ada masalah gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa karena yang diingat orang adalah brand tadi. Gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada lagi nih, Pak, dari Kak Olivia. Ya, silakan. Jadi, Pak, biasanya waktu kita mau memulai bisnis itu banyak banget yang kita pikirin. Tapi ada masalah lain, kita fokus sama resiko takut tidak untung, terus modalnya besar, perihal pengembangan mental kewirausahaan bagi anak muda ini, pesan dari Bapak apa, Pak? Ya, nah ini tadi nih, yang masalah nih, startnya kapan? Kan gitu ya. Pertanyaannya ini kapan? Kapan mulai nih? Kliknya kapan ini? Gitu ya. Kalau terlalu banyak berpikir, waduh, mohon maaf nih, mungkin bisa jadi kita manusia, maaf nih ya, laki-laki mau melamar perempuan. Karena pikirannya, ntar kalau saya punya anak, ntar kalau ada ini, ntar akhirnya nggak nikah-nikah. Karena apa? Takut. Seperti itu. Ya kan? Tapi kita diberi kekuatan yang luar biasa, udah rezeki udah ada yang ngatur, pokoknya punya keberanian, terus lamar, misalnya gitu ya. Faktanya setelah dia menikah, semua fine-fine saja, gitu ya. Anaknya bisa sekolah, bisa beli sepeda dan macam-macam, gitu. Itu rezeki Tuhan. Nah tadi itu kalau terlalu banyak pikiran, ketakutan yang berlebih, ini emang luar biasa. Tapi ada orang seperti itu. Kalau di kantor saya istilahkan gini, kalau kita di kantor ya, kita mencari orang-orang yang peresahnya luar biasa. Peresah luar biasa itu semua dianggap negatif. Orang-orang ini jangan jadikan sales. Karena nggak bakalan pernah jualan. Karena begitu dia mau jualan, wah jangan-jangan nanti pelanggannya gemplang. Oh jangan-jangan nggak bayar. Oh jangan-jangan. Akhirnya nggak jalan-jalan. Nah orang yang seperti ini paling bagus kita simpan di mana? Jadi auditor atau keuangan. Karena dia takut, uang itu dia akan atur dengan rapi. Karena punya kelebihan ada di situ. Ya kan? Orang yang menggampangkan sesuatu, cilaka kalau dikasih keuangan. Karena bisa bablas-bablas juga rekening itu kan. Gitu ya. Orang gampang udah keluarin. Lama-lama bisnisnya. Wah ini kita belum ada pendapatan, kenapa kita banyak pengeluaran ini? Seperti itu ya. Nah, ini jadi itu manusia ini diciptakan Tuhan luar biasa. Saling mengisi. Gitu ya. Tidak ada yang ini. Jadi kalau orang yang tadi itu, ya takut untuk memulai, maka pilihannya adalah carilah orang partner yang dia percaya, untuk bisa membantunya memulai. Bisa jadi dia cukup menjadi komisaris. Karena dia mengawasi. Temannya yang punya kemauan luar biasa, berani mengambil tindakan, berani mengambil risiko sebagai direktur operasionalnya. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau takut semua, ya nggak bakalan pernah kapan-kapan. Ya startnya kapan gitu. Lama-lama hanya panjang gitu. Karena nggak pernah start. Boro-boro mau finish, startnya aja nggak pernah. Ya kan? Boro-boro mau cerita tentang bisnis, mau mulai aja nggak pernah. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau saran saya, bisnis itu tidak selamanya
butuh modal besar. Yang saya bilang tadi, ibu yang tetangga saya tidak punya modal besar. Karena dia cuma memposting di WA, kalau ada yang minat, japri. Berarti kan kita, oh saya minat nih, mau beli ini. Oh ya Pak, silakan, ini nomor rekening saya. Saya kan transfer. Kenapa saya percaya mau transfer? Karena dia tetangga saya. Kalau dia membohongi saya, menipu saya sebagai pembeli, habis dia. Ya kan? Terlalu pendek pikiran dia untuk melakukan seperti itu. Makanya saya percaya ibu ini pasti nggak bohong. Maka saya transfer. Toh nilainya 15.000, 25.000, 30.000. Pesan siomay, pesan cake, pesan segala macam. Gitu ya. Uang yang dia dapat itu kan uang saya kan, uang pembeli udah masuk. Setelah itu paginya dia baru ke orang lain, ke pemasoknya sendiri. Ini siomay 10.000, nah dia beli, dia jual ke kita 25.000. Kok bisa ini? Karena dia kukusnya, ya kan? Dia melakukan kukus, dia butuh listrik. Tapi dia udah ngambil keuntungan 5.000 sampai 10.000 misalnya. Modalnya dari mana? WA tadi itu modal dia. Dan dia mendapatkan kepercayaan dari yang pemasok tadi. Seperti itu, ya. Artinya apa? Dia tidak perlu modal yang besar. Yang penting dia memulai dengan modalnya apa? Modalnya apa sebenarnya? Modalnya WA group. Dia punya handphone, dia lihat kontaknya ada berapa. Oh, temanku banyak. Nah, ini modal ini seperti itu. Kalau saya sekali posting iklan di sini, wah lumayan ini. Gitu ya. Itu adalah modalnya. Jadi tidak semuanya, tidak selamanya itu adalah modal itu dalam bentuk uang. Gitu ya. Yang penting kemauan dulu. Oke. Nah, ini tadi nih plan A, plan B, plan C. Ini saya sambil lanjut ya Kakak Mei ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Dan tadi kan saya terlalu mikir resiko nih. Ini bagus sebenarnya. Kalau A gagal, maka saya akan B. Kalau B gagal, saya akan C. Udah dipersiapkan. Masalahnya ada orang yang sibuk membuat plan A, B, C sampai Z, tapi nggak pernah jalan. Karena dia sibuk mendiskusikan plan A sampai Z. Tapi orang yang pintar, dia akan selalu mulai plan A, begitu bermasalah, dia langsung mikir plan B. Jalan lagi ketemu masalah, plan C. Jalan lagi ketemu masalah, plan D. Bisa jadi sekarang bisnis saya tentang, katakanlah saya bisnis masker, misalnya gitu. Bisa jadi ini saya hanya dapat sesaat saja. Besok bukan itu bisnis saya yang sebenarnya. Bisa jadi. Karena tiba-tiba maskernya nggak laku. Oh, saya salah, ini bukan masker. Harusnya hand sanitizer. Saya memulai hand sanitizer yang dibutuhkan orang. Ya, kemarin di Merauke ada binaannya Kakak Ria itu, jualannya malah beras, gula, dan macam-macam, pakai channel anaknya, punya Facebook anaknya. Jadi yang menjual adalah anaknya, karena friend teman-teman anak, friend anaknya banyak, dia cukup memposting di Facebooknya. Halo, ada pertanyaan? Halo Kakak Mai? Belum ada, Pak. Oh iya. Oh iya ada, Pak. Maaf, Pak, ada pertanyaan dari Kak Willy di Manokwari, Pak. Ini Kak Willy dia punya kafe yang menjual kopi asli dari Papua. Wow, keren. Jadi ini pertanyaannya, Pak, mohon pandangannya untuk menganalisis faktor risiko agar menjadi mitigasi di saat mengeksekusi ide usaha. Wah, berat banget nih bahasa Indonesia, Kakak Willy. Terima kasih. Jadi segala sesuatu memang kita harus siapkan mitigasi risikonya. Makanya saya tadi istilahnya adalah plan A, plan B, plan C. Kenapa? Pada saat kita menjalankan plan A, sebenarnya kita sudah memitigasi risiko di plan B. Mitigasi risiko itu maksudnya gini, kalau kopi, kalau saya menjual kopi, sekarang saya mau mengambil kopi yang mana dulu. Gitu ya. Apakah kopinya, bahan baku kopinya yang saya jual, atau saya menjadi barista, atau saya menjual kopi kemasan, yang udah kayak kopi kenangan. Kalau di Jakarta ya ada kopi kenangan, Starbucks dan macam-macam. Jadi kita pesannya kan lain hati, janji jiwa dan segala macam seperti itu ya. Nah, apakah model seperti itu? Kalau misalnya saya menjualnya adalah kopi bahan baku saja, maka risikonya apa? Kopi makin lama disimpan dengan penyimpanan yang baik kan makin enak katanya. Saya bukan ahli kopi ya, karena saya ngeliat aja kopi Prima di Bandung.
Dia sengaja menyimpan yang kopi yang umurnya 50 tahun, 25 tahun, gitu ya, dia simpan. Justru itu yang paling laris dibeli orang dan harganya mahal banget. Seperti itu. Kalau misalnya saya bahan baku saja, maka saya tahu resikonya apa. Kalau saya menyimpan di gudang saya seperti apa, busuknya seperti apa, risiko air kandungan airnya seperti apa, kerusakan ini. Maka saya harus tahu itu. Nah, mitigasi risikonya adalah saya mencari orang yang ahli bagaimana menyimpan penyimpanan atau pengolahan yang biji kopi tadi. Gitu ya. Saya harus mencari itu. Karena saya udah tahu risikonya. Gitu ya. Kalau misalnya saya olah menjadi bubuk, kopinya saya jadikan bubuk, saya roaster ya. Saya bukan peminum kopi soalnya gitu ya, tapi saya suka orang-orang yang suka kopi. Saya lihat Indonesia ini kan luar biasa ya bisnis kopi itu ya. Di roaster jadi bubuk, lalu resikonya seperti apa? Kalau kemasannya saya kemas 50 gram, 100 gram, 500 gram, sampai 1 kilo, resikonya seperti apa? Mana yang lebih laku? Ya, kemarin di Pamekasan, saya sharing seperti ini, ada juga sama kopi. Kak, karena pandemi ini, kopi saya turun, penjualannya turun. Terus saya hanya ngasih solusi, sekarang ini orang percaya dengan adanya pandemi bahwa rempah-rempah itu luar biasa. Kenapa Bapak tidak membuat kopi rasa rempah? Jadi kopi yang ada rempahnya. Karena orang percaya rempah-rempah sekarang ini luar biasa. Gitu ya. Indonesia kaya dengan rempah-rempah misalnya. Jadi ada olahan kopi plus rempah. Rempahnya itu mungkin ada rasa jahe, jahe merah, kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah, yang dijual adalah kopi jahe. Rempah, jadi yang dijual rempahnya. Rempah ini adalah untuk bisa virus, menghadapi virus ini gitu ya. Kita kan butuh seperti itu ya sekarang ini karena COVID, yang kita percaya kan makanan yang sehat, vitamin, rempah-rempah jahe merah dipercaya untuk bisa meningkatkan imun dan segala macam ya, kurkumin dan segala macam, kunyit. Kan seperti itu. Indonesia ini kaya rempah. Rempah itu yang harus kita naikkan. Misalnya gitu ya. Makanya tadi resikonya apa? Saya udah tahu nih mitigasi resikonya apa. Pertanyaannya sangat bagus. Berarti bisnisnya udah mau maju. Kenapa? Udah mikir mitigasi risiko. Karena banyak orang, dia jalan dulu, nggak ada masalah. Jalan-jalan terus ketemu di mentok di tengah jalan. Baru dia belajar. Dihitung secara cost. Pasti yang tadi nekat jalan itu akan mahal costnya ketimbang yang kakak Willy tadi. Karena kakak Willy udah mulai menghitung analisa risk manajemennya, analisa risikonya. Sehingga bisa meminimalisir cost tersebut. Karena dari awal saya sudah belajar bagaimana menyimpan mengolah kopi, maka risiko kerugian saya menjadi kecil. Seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak di risiko tadi ini. Jadi ngambil, oh jangan. Terus datang yang ini, oh jangan kakak. Kopi itu sekarang peminatnya kurang. Kopi itu nanti begini. Lama-lama nggak bisnis. Karena terlalu mikirin risikonya kan. Nah, orang lain yang mendapatkan kesempatan itu malah. Orang lain yang mengambil kesempatan itu. Ini kopinya nggak jalan-jalan. Udah saya ambil. Mau bikin apa? Saya mau bikin parfum rasa kopi. Udah kopi-kopi yang kakak Willy punya itu saya beli 1 kilo, lalu saya urai-urai. Saya buat kantong-kantong kecil, saya gantung di mobil. Kenapa? Karena parfum mobil itu, kopi itu luar biasa. Kopi itu bisa menetralisir segala aroma kan? Kalau dipasang di mobil, yang merokok jadi hilang asap rokoknya bawa aroma. Kan seperti itu. Saya bukan ahli kopi, tapi saya bisa manfaatin kopi untuk bisnis. Jadikan parfum kopi misalnya seperti itu. Orang yang lain nggak ngambil, kakak Willy-nya lewat gitu ya. Karena terlalu banyak mikiran tadi itu. Resiko-resiko tadi itu ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah jawaban saya ya. Seperti Baik, Pak. Terima ini kasih, Bapak. Ini masih pertanyaannya masih ada lagi, Bapak. banyak sekali ya. Kayaknya ini senang sekali bisa belajar dari Pak Sabri, makanya pertanyaannya banyak. Ini nanti saya share ya. Ini adalah Iya, Pak. kita membuat maps bisnis plan yang sederhana. Ada produk, promotion, kita tulis gitu ya. Sales itu bagaimana cara penjualannya, promotion itu mempromosikannya, produk-produk apa yang kita punya, price itu harganya bagaimana, place itu kita menjualnya ada di mana, di online, offline, atau orang lain. Jadi kalau saya istilahkan itu, saluran penjualan itu ada 3, melalui offline, online, atau lewat orang lain. Nah, itu 3 itu ya. Besok saya ulas. Servis seperti apa, target market seperti apa. Ini nanti bisa kakak-kakak isi
SWOT-nya seperti apa, kekuatan produk kita seperti apa gitu ya. Ini teori dasar sekali. Tapi kreativitas kita nanti yang menentukan apakah tadi itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, tantangannya seperti apa, lalu ancamannya seperti apa. Ini teori-teori basic ya. Nanti akan saya share ke Kakak Mei. Kakak Mei bisa share ke teman-teman yang butuh, bisa menulis-nuliskannya gitu ya. Nah, habis itu besok kita bisa diskusi lebih dalam lagi gitu ya. Ini satu, sebelum saya lanjut ya Kakak, ini ada dari saya lagi ide nih, karena kita banyakkan ngomong ide dari tadi ya. Saya coba share ini deh. Ya. Nah, ini materi saya yang terakhir sebelum kita selesai nanti. Abrakadabra, ide ada di mana? Ya, masalah kreatif atau kita reaktif. Ya. Nah, ide itu apa? Ini ngeliatin aja nih handphone ya, dari 1990 kayak apa, panjang tinggi sampai sekarang, waduh semakin tipis, semakin canggih gitu ya. Ini yang dulu sebelum ini coba perhatian, dulu sebelum pandemi, erat tapi tak lekat, handphone menjauhkannya. Dia udah dekat sama pacarnya tapi asik main handphone. Jadi erat tapi tak lekat, handphone menjauhkannya. Sekarang nih pandemi, yang kita disuruh jauh-jauhan kan sekarang, physical distancing, jauh-jauhan. Berjarak bukan berarti berpisah. Handphone yang mendekatkan. Coba. Ini kita bisa ketemu gini, handphone kan? Kita bisa ketemu. Jadi artinya handphone itu luar biasa gitu ya. Bisa menjauhkan kita, bisa mendekatkan kita juga. Gitu ya. Nah, sumber ide itu, ide bisa datang dari mana saja. Tak kenal tempat, tak kenal waktu. Pokoknya begitu ada, langsung tangkap. Saya sendiri, begitu ada, saya tulis. Jadi saya begitu duduk di bus, tiba-tiba ada ide, saya tulis di handphone saya, di note saya. Karena saya takut kehilangan ide itu. Nah intinya ini kita melakukan learn nih sekarang nih, kita bersharing berdua. Saya sharing ke teman kakak-kakak, itu adalah proses learn, kita belajar. Nah ada saatnya kita harus unlearn, ada saatnya kita harus berhenti belajar dulu. Karena kalau yang kita pahami, terus kita ngotot di situ saja, tidak mau berhenti, lama-lama kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Karena merasa kita udah benar. Nah, makanya kalau istilah saya udah kita learn, kita stop belajar dulu, habis itu kita belajar lagi supaya kita mendapatkan ilmu yang baru. Di era pandemi sekarang ini luar biasa. Banyak hal yang berubah. Siapa yang pernah menyangka toko sepeda akan kebanjiran rezeki? Ya, di Jakarta, toko sepeda dekat rumah saya di Wana Herang itu setiap hari omsetnya 40 juta. Jualan sepeda, mau beli sepeda ngantri. Ya kan? Seperti itu. Di pandemi ini. Sebelumnya boro-boro dia dapat omset 40 juta sehari katanya. Sebulan juga kalau ada 40 juta hebat. Seperti itu ya. Karena tiba-tiba orang berpikiran sehat. Ya kan? Pengen sehat semua. Akhirnya sepeda menjadi solusi. Nah, apakah ide yang baik itu? Adalah ide yang kita wujudkan menjadi kenyataan. Kalau tidak menjadi kenyataan, nah berarti itu bukan ide yang baik. Gitu ya. Whatever you think the opposite. Lihat sisi sebelahnya. Seperti ini misalnya paling gampang. Ini benda, bayangkan benda yang ada di sebelah ini. Selain sebagai alat makan. Ini adalah garpu. Oke, udah hilangkan. Bukan sebagai alat makan. Benda ini apa? Oh iya, saya lukis sedikit bisa menjadi souvenir. Oh, saya bengkokkan ujungnya, oh bisa jadi alat penggaru. Kan seperti itu. Ya, menggaruk badan. Jadi saya bengkokkan ujungnya. Oh, saya modif sedikit, gagahnya saya pendekin, bisa menjadi sanggul, tusuk sanggul, dan seterusnya. Seperti itulah ide kita, gitu ya. Nah, sama dengan ini. Ini cuma ngomong mur, tapi gara-gara mur inilah terjadi revolusi industri. Kalau nggak ada mur, gimana merekatkan satu benda yang lain gitu ya. Nah, ini juga sama, karena penemuan binary 01 terjadilah revolusi digital. Ini semua sederhana. Awal-awalnya sederhana, sekarang jadi canggih, gak karu-karuan gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ide itu sulit nongol. Gitu ya. Ada orang, Pak, ide saya nggak keluar-keluar, Pak. Saya udah duduk di pantai, ngantuk saya, Pak. Malah gak ada ide gitu ya. Yang satu, dia malas membaca. Gitu ya, dia malas membaca. Terus yang kedua, dia pelit untuk berbagi. Karena berbagi ilmu itu semakin kita bagi seperti ini akan semakin banyak kita dapatkan. Ya kan? Pertanyaan kakak-kakak tadi itu juga ilmu buat saya. Gitu ya. Saya belajar dari situ. Saya apa yang dilaporkan oleh teman-teman fasilitator di seluruh Indonesia, saya juga belajar dari situ. Itu adalah saya dapat ilmu dari situ.
pelit berbagi, dan nggak gaul. Ya, makanya tadi kalau punya rajin bergaul, dia pasti akan dapat peluang yang banyak. Gitu ya. Gimana supaya ide segera nongol? Ya udah, stresnya kita rubah menjadi energi yang kreatif. Buang stres itu dengan melakukan hobi-hobi. Tangkap stres dengan rasa syukur. Jadi stres itu jangan ditakuti. Kalau kita takut sama stres, kita nanti lama-lama depresi. Kalau depresi, corona sekarang ini musuhnya adalah itu. Ya, semakin takut udah habis kita. Ya. Jadi ide itu mudah lahir bagi orang yang memiliki creative attitude. Nah, creative attitude itu jadi ada orang kan, Pak, ada orang kok cepat sekali kreatifnya muncul. Yang itu susah. Gitu ya. Karena dia melatih dengan cara membaca, melatih dengan cara ikut-ikut seperti ini. Bayangin ya, orang yang mau ikut kelas ini, webinar ini, bagi saya dia memiliki creative attitude yang luar biasa. Andai pun berbayar, dia akan ikut. Gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak kreatif, boro-boro mau ikut, dia cuma bilang gini, ngapain gue buang waktu 1 jam, 2 jam. Mendengarkan ilmu yang itu-itu aja, nggak menarik, nggak ada buat saya, bisnis saya hilang malah. Itu orang yang tidak kreatif. Tapi kalau orang yang kreatif, dia selalu belajar. Itu istilah saya ya. Creative attitude itu terkadang butuh pemicu. Apa yang saya katakan di sini adalah pemicu. Gitu ya. Apa yang Kakak Mei rasakan setiap hari, itu adalah pemicu. Bisa menjadi pemicu untuk kreatif. Gitu ya, makanya cari dan ciptakan pemicu itu agar creative attitude kita muncul. Karena Tuhan memberi kita otak yang sama. Gitu ya, semua manusia punya otak. Seperti itu ya. Jadi kita cari itu. Ini contohnya. Ya, ini adalah masker. Ibu ini yang Azale Craft ya. Dia punya produk ini, maskernya nggak sembarang. Maskernya pakai renda-renda. Karena yang udah masker biasa udah ada. Seperti itu kan. Lalu yang di sebelah kiri ini, ibu ini jualannya tadinya pakaian muslim. Loh, apa hubungannya pakaian muslim sama masker? Oh, kalau gitu ternyata masker itu adalah fashion. Masker yang non medis ya, yang kain ya. Oh, ternyata bisa disamakan warnanya dengan fashionnya. Seperti itu. Nah, terus yang di bawah juga sama. Apa yang saya pakai, ini juga sama. Ini saya mendapatkan masker ini dari Jogja. Jadi ada pengusaha fashion terdampak, lalu kain perca-percanya dia jadikan masker. Lalu dia tulis di IG-nya, saya ingin menyumbang masker. Silahkan Anda pesan maksimal 10 biji, tapi Anda menanggung ongkos kirim. Dari saya free. Karena bagus saya ambil, saya pesan gitu ya, nyampe ke rumah. Akhirnya lama-lama IG-nya dia saya catat. Bukan saya mendapatkan gratis. Nah sekarang ibu itu bangkit lagi. Karena kita udah bisa keluar rumah, orang butuh fashion lagi kan. Seperti itu. Kita pasti ingat ibu itu. Seperti itu ya. Nah, bermula dari hobi. Ini bisa istri saya. Istri saya dia sukanya bikin cookies karena di rumah. Terus saya bikinin brand seperti ini, Wanti, namanya Wanti di Onediti. Cookies, udah. Dia bikin sendiri, terus dia jual sendiri. Dia jual kemana? Ke saudara-saudaranya. Saya bilang nggak ada masalah, silahkan aja. Kalau saudaranya mau bayar, bayar. Kalau enggak kan. Seperti itu. Akhirnya saudara-saudaranya beli. Terus saya bilang bikin agak premium. Dengan bahan-bahan yang mahal. Jadi 4 biji cookies harganya 50.000. 4 biji doang. Nah, kita buat agak berkelas seperti itu. Gitu ya, karena bahan-bahannya premium. Kalau yang udah biasa banyak. Nah, ini ambil yang premium. Misalnya gitu ya. Ini juga sama tetangga saya. Ibu-ibu dia jago ayam gitu ya, ayam ungkep. Ini kalau sekarang kan orang lebih suka beli yang seperti ini, yang kita olah lagi gitu ya, makanan yang bisa kita olah lagi. Dia nulisnya gini aja di grup tuh. Sisa 4, barangkali ada yang minat meminangnya. Oh itu rebutan. Loh berarti laris dong, sisa 4. Seperti itu. Ya kan? Cuma itu doang, karena dia ibu-ibu. Waktu itu dia belum belajar copywriting. Dia nulisnya gini doang. Di WA itu. Sisa 4, barangkali ada minat meminangnya. Ini laris. Istri saya pesan, Bu, sudah habis. Coba. Karena keduluan oleh tetangga yang lain. Seperti itu. Begitu tanya, Bu, itu setiap hari Ibu masak seperti itu? Enggak. Hari ini ayam ini, besok ayam ini, lusa ayam ini, dan seterusnya. Jadi tidak setiap hari ayam kuning. Kan hebat ibunya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Pak Budi cerita itu, udah Pak, amati, tiru, modifikasi. Udah amati, lihat punya orang, tiru, lah tapi jangan lupa modifikasinya.
Kalau orang itu jualannya es teh manis, kalau Bapak menjual es teh manis yang sama, pasti pembeli Bapak sedikit. Karena kita meniru punya orang. Kalau seperti itu, es teh manisnya saya tambahin lemon. Di mana yang saya tiru tidak pakai lemon. Nah, udah mulai ada pembeda kan? Itu namanya modifikasinya. Oh, saya juga pakai lemon nih. Yang tetangga saya pakai lemon. Nah, kalau gitu saya kasih lagi daun peppermint atasnya. Seperti itu. Untuk membedakan. Gitu ya. Oh, tetangga saya udah pakai peppermint, pakai lemon juga. Oh, kalau gitu gelasnya. Yang sana gelas plastik, saya gelasnya gelas toples. Misalnya seperti itu. Itu adalah cara-cara kita memodifikasi bisnis. Gitu ya. Kita boleh meniru, tapi jangan tiru plek. Karena kalau namanya follower, kita pasti kalah dengan yang pertama. Itu namanya modifikasi. Sama-sama jualannya es teh manis. Sama-sama nih, bahannya sama, tehnya sama misalnya gitu ya, gulanya sama, airnya sama, esnya sama. Rasanya sama. Tapi membedakan adalah kemasannya. Karena kemasan itu juga akan mempengaruhi rasa. Ya kan? Sama dengan kopi tadi kan? Kopi bahannya sama, tapi satu pakai brand, satu enggak. Akhirnya rasanya menjadi beda. Padahal bisa jadi bahannya sama. Sama dengan ini ya. Jualan bahan baku kopi kah kita? Atau menjadi barista? Atau kopi kemasan? Ini tadi yang saya cerita ya. Ini pilihan kita sendiri. Mana yang kita mau ambil. Gitu ya. Kalau kata Om Bob Sadino, almarhum, modal jualan ide yang mahal itu adalah ide. Banyak orang yang punya duit tapi nggak tahu mau bisnis apa. Banyak orang yang nggak punya duit tapi dia punya ide, idenya itu yang dia cari, dia jual sehingga orang lain ikut tanam saham. Gitu ya. Kalau istilah dia bisnis itu hanya modal dengkul, misalnya seperti itu. Gitu ya. Baik kakak, jadi itu dulu hari ini materinya. Sekarang sudah jam 2:22 ya. Karena saya jam 2:30 harus vikon dengan kementerian. Saya mohon maaf. Insya Allah besok 2 jam. Kalau bisa lebih, saya 2,5 jam gitu ya. Kalau memang tidak ada panggilan lagi. Kalau ada panggilan, saya mohon maaf. Agak susah gitu ya. Ini mendadak. Silahkan kakak Mei kalau ada pertanyaan. Baik Pak Sabri, terima kasih sekali untuk materi hari ini, sangat luar biasa. Pak, ini 2 pertanyaan terakhir Pak sebelum tutup, boleh Pak? Boleh, boleh. Iya, pertanyaan pertama ini mengenai tolerance ambiguity, yaitu kayak rasa penasaran pembeli untuk bisnis kita. Bagaimana supaya kita membuat rasa penasaran itu terus-terus ada untuk konsumen kita gitu Pak. Ya. Jadi konsumen tetap tertarik. Apa yang dilakukan oleh ibu tadi itu yang jualan, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Caranya bisa ke atas nih. Jadi yang tadi saya cerita apa namanya? Oh ini bisa. Nah ini, ibu ini melakukan hal yang sama, membuat kalimat penasaran. Dia hanya menulis sisa 4. Barangkali ada yang minat meminangnya. Sekarang pertanyaan, siapa yang tahu bahwa ibu itu benar-benar punya stok 4? Kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Bisa jadi di rumahnya ada 10, ada 20, bisa jadi. Tapi dia menuliskannya adalah sisa 4. Seperti itu ya. Barangkali ada yang minat meminangnya. Karena kita sendiri pun nggak pernah mau tahu ada berapa sisanya. Ya. Mudah-mudahan dia jujur sisa 4. Akhirnya menimbulkan penasaran. Bayangin, sisa 4 berarti ayamnya pasti enak. Ya kan? Ini adalah menimbulkan penasaran. Terus besok saya melakukan hal yang sama. Itu salah. Nah, ini pertanyaannya gimana mempertahankannya. Apakah saya jadi ibu itu? Besok saya menulis yang sama lagi, sisa 4. Barangkali ada yang minat meminangnya. Nah, itu adalah langkah yang keliru. Kenapa keliru? Orang jadi, wah ini jangan-jangan ibu ini bohong. Kemarin 4 juga, hari ini 4 lagi. Seperti itu. Gimana caranya besoknya? Maka dia udah menulis pagi-pagi, saya hanya memproduksi 50 packs. Enaknya dijamin pasti enak. Sebelum coba,
Ya, saya sulit untuk menggambarkannya. Kata tetangga sih. Sebelumnya saya buat 100 pack juga habis dalam tempo 1 jam. Nah, ini ada 50 hari ini, silahkan jika ada yang ingin meminangnya. Kan udah mulai beda kan kalimatnya. Dia jujur nih, 50 pagi-pagi. Seperti itu. Lusanya, dia mulai buat lagi. Hari ini spesial ayam rica. Bumbu ricanya asli seperti kalau ibaratnya Anda makan ayam rica di Manado. Ngapain jauh-jauh ke Manado? Kalau di tetangga Anda ada, kalau di tetangga saja ada. Membuktikan, silahkan minat japri ke saya. Misalnya kayak gitu. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, dia membuat rasa penasaran yang sangat keren. Jualannya mungkin ayam saja, ayam. Dia spesialisnya ayam. Ayam bakar, ayam goreng A, ayam goreng B, ayam goreng C, bumbu A, bumbu B, bumbu C. Balik lagi nanti Senin berikutnya yang sama. Jadi 7 hari itu dia membuat ayam, variasi ayam. Misalnya seperti itu. Ya, nah, cara-cara seperti itulah yang bisa membuat tadi itu. Istilahnya penasaran itu bisa kita kelola dengan baik. Gitu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ini yang terakhir. Kalau kita masih startup, yang mana yang paling prioritas, Pak? Branding atau cash flow? Ya, branding atau cash flow. Startup itu modalnya adalah ide. Itu ya startup ya. UKM pun sama. Saya juga sering ditanya, apa bedanya UKM dengan startup? Apa bedanya? UKM yang baru memulai bisnis sebenarnya startup juga kan. Startup, dia baru start gitu maksudnya. Yang kita pahami, startup itu adalah mainannya di digital. UKM mainannya di non-digital. Sifat bisnisnya sama. Sama-sama memulai, sama-sama cari pembeli, sama-sama mengelola cash flow, sama-sama mencari investor. Karena pengen besar. Ya kan? Cash flow itu adalah luar biasa sekarang. Cash flow itu, kalau istilah Pak Budi, cash is a king. Siapa yang punya cash banyak, dia jadi raja. Nah, itu penting. Nah, kalau saran saya, cash flow itu tetap dijaga, jangan sampai bablas. Tapi yang paling penting adalah brandingnya juga harus kuat. Karena investor akan melirik produk kita, bisnis kita, dari cara kita membranding produk kita itu. Kalau cara brandingnya saja salah, brandingnya saja keliru, brandingnya saja tidak masa kalah sama ibu ini. Ini kan ibu ini melakukan branding. Sisa 4 barangkali ada minat meminangnya. Itu adalah cara-cara branding. Kita tidak lakukan. Saya kok agak pesimis kalau ada investor, angel venture ventura gitu ya, capital venture seperti itu akan mau melirik bisnis startup kita. Gitu ya. Cash flow itu penting. Nah, sekarang Pak, saya nggak mungkin dong membranding dengan cash flow yang jaga ketat. Manfaatkan digital. Anda kan bermainnya di digital. Manfaatkan sosial media, manfaatkan kekuatan sosial media. Ya mau IG, mau Facebook dan segala macam. Manfaatkan untuk jadi viral di situ. Sehingga orang tahu bisnis kita seperti apa. Seperti itu ya. Karena kan kita mainnya di sosial media, di digital. Startup digital, mainkan kekuatan digital. Sosial media mainkan di situ. Supaya kita dapat brandingnya naik di situ. Sekarang brandnya apa dulu? Jadi kalau bedanya brand sama branding itu apa? Ini banyak yang tanya saya juga. Brand itu adalah sesuatu yang benda mati. Paling gampangnya gitulah ya. Misalnya. Jadi brand itu adalah merek yang kita kenal bahasa Indonesia-nya, brand itu ya merek gitu ya. Merek, logo atau apalah nama yang kita cantumkan di situ, dia adalah benda mati. Gitu ya. Misalnya nih, saya punya produk ayam inilah gitu ya, produk ayam ini. Lalu saya beri nama, judul adalah Empok Minah. Misalnya gitu ya. Atau nenek saya yang udah almarhum, saya beri nama karena saya sayang sama nenek saya beri nama Oma Omi. Misalnya seperti itu. Karena oma saya namanya Omi udah almarhum. Karena saya sayang dia, saya tulis namanya. Oma Omi. Oma Omi itu adalah benda mati. Gitu ya. Dia adalah brand, benda mati. Bagaimana menghidupkannya, itu namanya branding. Jadi branding itu adalah menghidupkan brand tersebut. Apa yang kita lakukan supaya dia hidup? Saya membuat kalimat-kalimat yang indah, saya membuat kalimat-kalimat promosi yang seperti tadi itu ya. Sisa 4 barangkali ada yang minat meminangnya. Itu adalah kalimat branding terhadap jualan saya.
supaya Mama Omi itu hidup. Seperti itu. Gitu ya. Ayamnya kami beli hidup di pasar. Kami olah sendiri, kami pastikan pemotongannya, masaknya, bulu segala macam bersih sehingga higienis. Setelah dipastikan, barulah kami mengolah menjadi ayam bumbu kuning misalnya. Itu adalah cerita untuk menghidupkan Mama Oma Omi. Mengapa kami melakukan ini? Ini adalah resep 7 turunan dari nenek kami, Oma Omi. Kan saya mencerita masa lalu. Itu adalah cara menghidupkan brand Oma Omi. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, startup tadi punya brand, ya brandingnya jangan lupa. Harus dihidupkan brandnya. Kalau enggak, siapa yang kenal Kakak Mai? Kakak Mai startup misalnya gitu. Enggak ada yang kenal. Yang kenal cuma pacarnya sama teman-temannya aja. Investor mana kenal gitu ya. Misalnya ya, kalau Kakak Mai tidak pernah membranding produknya. Ya, tidak memperkenalkan bahwa di Papua produk kami sudah digunakan di 5 toko. Semua puas. Nah, itu cara membranding kan, oh berarti sudah ada yang pakai. Nah, setiap ada komplain, tidak boleh lebih dari 24 jam, harus kami respon. Itu menghidupkan lagi, berarti janji. Nah, seperti itu, dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu ya. Silahkan Kakak Mei. Masih ada ya? Pak Kalau Sabri. masih ada, mungkin satu kalau ada. Kalau enggak besok kita ini ya. Oh sekarang udah jam 2:30 rupanya. Iya Pak, udah jam 2:30. Jadi tadi pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan penutup untuk hari ini. Mohon maaf lebih dan kurangnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa besok dengan materi yang berbeda. Saya tidak akan ulas ini. Besok adalah bagaimana kita bisnis di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya share. Yang materi hari ini nanti saya akan kirim ke Kakak Mei. Supaya bisa dinikmati lah atau ditulis-tulis tadi itu ya. Business plan maps-nya, SWOT-nya seperti apa, 4P-nya seperti apa. Gitu. Ya. Baik Pak Sabri. Dan kurangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sabri untuk hari ini. Ya, teman-teman yang hari ini sudah bergabung, kita berterima kasih sekali untuk semuanya. Besok kita akan lanjut lagi dengan materi yang lebih seru tentunya dengan Pak Sabri. Hari ini kita sudah melihat bagaimana Pak Sabri menjelaskan bisnis itu. Ternyata bisnis itu sederhana tapi rumit. Sederhana tapi rumit yang kuncinya itu dimulai dari awalnya. Dimulai dari awalnya, konsistensi, terus ada trik-trik singkat di dalam yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabri. Nah, besok kita akan melanjutkan kembali, teman-teman. Itu di room chat ada pesan dari admin. Tolong isi data yang ada di link yang ada tertera di room chat untuk sertifikat buat teman-teman semua yang akan mengikuti, yang sudah mengikuti webinar hari ini dan besok. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh sekali disampaikan untuk nanti besok kita tanyakan ke Pak Sabri, kita borong Pak Sabri. Di sini ada Pak Budi juga. Pak Budi, halo. Pak Budi, Kak Amadea dari RKB di Merauke. Nah, halo Kakak Mei. Ya, ini Kak Amadea, Pak Budi, dan yang lain bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih sekali buat semuanya. Kita ketemu besok di jam yang sama, di link yang berbeda. Nanti disampaikan oleh admin. Terima kasih semuanya. Selamat sore waktu Papua dan waktu Indonesia Barat. Live ya. Iya, Pak. Semua. Ya, lupa foto. Belum foto ya? Iya, lupa foto nih, aduh. Yang lain jangan keluar dulu. Foto cepat-cepat. Foto dulu. Pak Sabri udah keluar dong. Semuanya tolong nyalakan videonya, minta maaf ya. Aduh, saya tidak narsis jadi. Siapa yang foto BTW? Ada admin yang foto. Coba nyalakan videonya supaya tampak wajahnya yang cantik dan ganteng. Yang cantik seperti saya, yang ganteng seperti Pak Budi. Itulah kami cantik sekali. Aduh, makasih.
Sudah foto belum? Di aba-aba? Sudah, Pak. Sudah ya, admin? Apakah admin sudah foto? Belum, sobat. Semuanya nyalakan videonya dong. Belum semuanya nyalakan. Belum Ayo, semua nyalakan. nyalakan video. Ayo semua nyalakan video. Kalau tidak kita punya gigi kering nih. Tunggu. Kasih nyala video saja. Katanya biar nggak seperti robot, tangannya gini. Saya Oh bukan iya, robot. iya. Gitu loh. Iya, gini. Angkat tangan semua katanya gitu. Nah, itu katanya bukan robot. Oke, semuanya 1, 2, Sudah. 3. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Sampai Terima kasih semua. Sampai tutup ya. Terima Terima kasih kasih ya. materinya Kakak Pak Sabri. Kakak Olive rupanya di Jakarta ya, masih ya. Kakak Mei di mana? Aku dekat sama hati Bapak. Oh my God. Di Jakarta juga? Iya, Pak. Oh, kok pada nggak pernah ini ya? Ngumpulnya di mana sih ngumpulnya? Di Pancoran ya? Iya, Pak. Di Kalibata. Bapak main-main dong ke kantor kami. Oh, kemarin ke Kalibata, tapi cari duren. Cari Oh iya, durian. Pak. Betul. Dekat kita, Pak. Ada durian nih, Pak. Oh, deket duren Kalibata ya? Iya, Pak. Pas sampingnya kita, Pak. Oh, oke, oke, oke. Ya, kapan-kapan ya. Iya, Pak Budi. Kapan-kapan bisa Asik, ketemu. Pak Budi. Asik. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak Budi. Nah, izin live ya. Terima kasih. Baik, Ya. Pak. Sampai besok. Sampai besok. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Terus Pak. kegiatannya jadi moderator. Kak Hoirun, kita udah ini sudah. selesai, Kak. Hai Kak Hoirun, videonya nyalain dong, Kak. Baru selesai meeting, hai semuanya. Tapi ada recordingnya ya? Aku nonton deh dari recordingnya. Iya, ada recordingnya, Kak. Nanti kita bagiin. Thank you. Sampai Iya, ketemu aku cabut besok. sudah. Sampai ketemu lagi besok. Bye. Ada Kakak Luis Nenepat. Kakak Luis, selamat siang. Iya, sambil saya tetap aktif, sambil yang lain keluar kayaknya. Saya menunggu yang lain. Kakak Luis. Kakak Luis. Kakak Serui. Halo Kakak Luis, Kakak diserui, Kak. Iya. Iya. Aduh, saya tahun ini baru belajar jadi minta maaf ya. Kakak jaringan diserui semantap untuk Zoom ini. Kakak diserui kah? Iya, diserui tapi ini tahu cara bikin bingung juga cara bicara ini. Oh, Aduh, tiga yes, pas. Bang. Oke, kita mau close. Kita mau close tapi Boleh, Mei, boleh.